dari Pagri Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1C. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah studi hadis. Saya akan menjelaskan tentang ulumul hadis. Berikut penjelasannya. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian dan sejarah ilmu hadis, kemudian hubungan hadis dengan Al-Quran, pengodifian hadis, sanad dan matan hadis, pengklasifian hadis, kemudian takhrij hadis. Apa sih itu pengertian ulumul hadis? Ulumul hadis itu terbagi menjadi dua kata, ulum dan al-hadis. Al-ulum itu artinya ilmu-ilmu, dan al-hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari segala perbuatannya, ucapannya, takrirnya, ataupun sifatnya. Jadi, ulumul hadis dapat disimpulkan yaitu ilmu-ilmu yang membahas tentang hadis. Ulumul hadis itu dibagi menjadi dua, ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Apa sih itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang berobjek pada hadis Nabi SAW dari segi periwayatannya dan pemeliharaannya. Kemudian, ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mendefinisikan hadis Nabi SAW dari segi sanad dan matan. Selanjutnya adalah materi sejarah dan perkembangan ulumul hadis. Sejarah dan perkembangan ulumul hadis ini dibagi menjadi 5 masa. Yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, yaitu hadis berkembang lisan dan hafalan, lalu sahabat mencatat sebagian kecil. Masa yang kedua yaitu masa sahabat pada abad ke-7-8 Masehi, pengumpulan hadis secara lisan dan tertulis, lalu Umar bin Khattab memerintahkan pembukuan awal. Yang ketiga yaitu pada masa tabi'in pada abad ke-8-9 Masehi, penelitian intensif penyebaran ulama besar seperti Hasan al-Basri berperan. Lalu pada masa keempat yaitu masa kodifikasi dan penyusunan awal pada abad ke-3-4 Hijriah. Pada masa ini muncullah karya-karya yang spesifik. Lalu pada masa keemasan yaitu masa kelima, masa keemasan dan masa penyempurnaan. Pada masa inilah muncul kitab-kitab yang komprehensif seperti karya Al-Hakim An-Naisaburi. Itulah sedikit materi sejarah dan perkembangan ulumul hadis. Selanjutnya ada materi hubungan hadis dengan Al-Quran. Hubungan hadis dengan Al-Quran. Apa sih hubungannya? Keduanya tentu saja memiliki hubungan yang erat. Keduanya adalah sumber utama atau sumber hukum yang ada dalam ajaran agama Islam. Sumber hukum yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Kemudian, hadis sebagai penguat, perinci, pengkhusus, dan penetap hukum baru yang belum ada dalam Al-Quran. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis yang pertama yaitu sebagai bayan al-tafsir al-mujmal atau penjelas ayat global. Hadis merinci ayat-ayat Al-Quran yang maknanya masih umum atau makna mujmal, seperti rincian pelaksanaan sholat, zakat, dan haji. Fungsi selanjutnya yaitu bayan al-takyid sebagai pembatasan ayat mutlak, membatasi makna ayat Al-Quran yang bersifat mutlak atau umum, misalnya batasan tangan yang dipotong saat mencuri. Fungsi selanjutnya yaitu bayan al-takhsis, pengkhususan ayat umum, mengkhususkan ayat Al-Quran yang bermakna umum. Dan fungsi terakhir dari hadis kepada Al-Quran yaitu
Bayan al-Tashri' sebagai penetapan hukum baru. Hadis menetapkan hukum atau ajaran baru yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Maka dari itu, hubungan dari hadis dengan Al-Quran memiliki hubungan yang sangat erat. Sejarah pengkodifian hadis. Pada masa Nabi Muhammad SAW itu disebut masa prakodifikasi. Mengapa seperti itu? Karena hadis pada umumnya disampaikan secara lisan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan dihafal oleh para sahabat. Kemudian, penulisan hadis itu tidak dilakukan karena dikhawatirkan akan tercampurnya dengan ayat-ayat Al-Quran, di mana Al-Quran di situ dalam proses penurunan dan penulisan. Sejarah pengkodifian hadis selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin masih disebut dengan prakodifikasi. Periwayatan hadis berlanjut dengan ketat. Para periwayat diwajibkan menghadirkan saksi atau bersumpah untuk memastikan keaslian hadis, meski ada beberapa catatan pribadi oleh sahabat dan pembukuan resmi secara luas belum terjadi. Masa selanjutnya yaitu terjadi masa tabi'in, awal kodifikasi resmi. Kodifikasi hadis secara resmi dan sistematis dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah. Beliau memerintahkan para ulama dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri sebagai tokoh sentralnya untuk mengumpulkan dan membukukan hadis. Hal ini terjadi di latar belakangi karena adanya kekhawatiran akan hilangnya hadis seiring wafatnya para sahabat dan menyebarnya ulama ke berbagai wilayah. Itulah sejarah singkat tentang pengkodifian hadis. Sekarang kita memasuki materi tentang sanad dan matan hadis. Apa sih itu sanad dan matan hadis? Nah, sanad hadis definisi singkatnya yaitu rangkaian nama-nama perawi atau penyampai yang bersambung dari perawi terakhir hingga kepada Nabi Muhammad SAW atau hingga sahabat atau tabi'in jika itu adalah perkataan mereka. Fungsi sanad di sini untuk menjaga keaslian dan keotentikan hadis, kualitas sanad dengan kejujuran, ingatan, dan lain-lain dari perawinya. Fungsi selanjutnya yaitu untuk menentukan kualitas hadis secara keseluruhan. Contohnya yaitu dalam hadis, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Nah, di bagian telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi, Abdullah bin Al-Zubair, hingga aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah, itu adalah bagian dari sanad hadis. Sekarang kita memasuki matan hadis. Definisinya yaitu matan hadis adalah isi atau teks hadis itu sendiri, yaitu perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat Nabi Muhammad SAW, atau terkadang perbuatan sahabat atau tabi'in. Nah, secara harfiah, matan berarti punggung atau tanah yang keras, sebagai jalan inti. Fungsi matan di sini untuk menyampaikan pesan, ajaran, hukum, atau petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya di sini yaitu dalam hadis yang sama di bagian sanad tadi, yaitu bagian sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya,
dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Itu adalah contoh dari matan hadis. Demikian itu materi dari sanad dan matan hadis. Kita memasuki materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu materi pengklasifikasian hadis. Berdasarkan kualitasnya, hadis dibagi menjadi 4 bagian atau 4 tingkatan, yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Apa sih itu hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil, dan kuat hafalannya, serta bebas dari kejanggalan atau ilah dan keanehan atau syadz. Kemudian ada hadis hasan. Hadis hasan yaitu hadis yang mirip dengan hadis sahih, tetapi kekuatan hafalan dari perawinya sedikit di bawah sahih. Dan tingkatan terakhir dari pengklasifikasian hadis berdasarkan kualitasnya yaitu ada hadis maudhu ataupun hadis yang palsu. Hadis ini ada karena sengaja dibuat-buat oleh oknum tertentu. Kemudian klasifikasi hadis berdasarkan kuantitasnya. Dan berdasarkan kuantitasnya, hadis dibagi menjadi 2, yaitu ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, yang mustahil mereka secara bersama-sama untuk berdusta di setiap tingkatan sanadnya. Dan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sedikit perawi. Hadis ahad terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang perawi minimal dengan 3 orang. Yang kedua ada hadis aziz, yang merupakan hadis yang diperawikan oleh minimal 2 orang. Dan yang terakhir ada hadis gharib. Apa sih hadis gharib? Hadis gharib adalah hadis yang perawinya hanya 1 orang di salah satu atau seluruh tingkatan sanadnya. Itu tadi materi tentang pengklasifikasian hadis. Selanjutnya adalah materi takhrij hadis. Takhrij hadis adalah metode ilmiah dalam ilmu hadis untuk melacak dan menemukan sumber asli dari suatu hadis pada kitab-kitab induk. Kitab-kitab induk seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain. Dengan menyebutkan sanadnya atau rantai periwayatnya, dan matan lengkapnya atau isi hadis tersebut, serta menilai kualitas hadis tersebut, apakah hadis tersebut termasuk dengan hadis yang sahih, hasan, dhaif, ataupun palsu, agar dapat dipahami keabsahan dan keamanahannya untuk diamalkan oleh orang-orang. Proses takhrij hadis ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena dengan proses ini bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan memperkuat dasar hukum yang berasal dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah materi singkat dari takhrij hadis. Itu tadi penjelasan ulumul hadis dari saya. Semoga bermanfaat. Banyak salahnya saya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu mutlak dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.